Adil Kak Talino Bacuramin Kasaruga Basengat Gajo Bata Arus Arus Arus. Halo pemirsa, kembali lagi bersama Hendra Effendi. Kali ini aku pengen ngajak kita jalan-jalan lagi nih untuk mengunjungi tempat yang menarik dan bersejarah yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Gimana? Penasaran kan? Kabupaten Pulang Pisau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dengan ibu kota Pulang Pisau yang berada di Kecamatan Kahayan Hilir. Pusat pemerintahan dari kabupaten ini lebih tepatnya di Kelurahan Pulang Pisau. Kabupaten Pulang Pisau memiliki luas 8.997 km persegi atau 899.700 hektar atau 5,85% dari luas Provinsi Kalimantan Tengah. Di mana Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas 1.530.564 km persegi berdasarkan tahun 2022. Kabupaten Pulang Pisau memiliki semboyan, yaitu Handep Hapakat, yang artinya saling gotong royong atau saling bantu-membantu dan atau saling bermufakat. Jadi kita nyebrang tuh dari seberang sana itu 15 menit. Ini ferry punya Dinas Perhubungan. Kita nyebrang dari lintas jalan Trans ke Mintin atau ke Guntuy. Kabupaten Pulang Pisau memiliki 8 kecamatan, di mana Kecamatan Kahayan Hilir adalah tujuan kita kali ini. Secara geografis Kabupaten Pulang Pisau terletak di daerah Khatulistiwa. Letak wilayah Kabupaten Pulang Pisau berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan Kota Palangkaraya, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas. Penduduk Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan data tahun 2002 yaitu sebanyak 136.221 jiwa. Pemirsa, perjalanan saya dimulai dari Kota Pulang Pisau, ibu kota kabupaten yang berdiri pada tanggal 10 April 2002 ini, melewati perjalanan darat ke Pelabuhan Pulau Mintin untuk menyeberang ke Desa Buntoy, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau. Jarak dari Kabupaten Pulang Pisau ke Pulau Mintin ditempuh dengan jarak 28,8 km atau 21 menit waktu perjalanan darat. Setelah menyeberang dari Pulau Mintin, tibalah saya di Desa Buntoy, sebuah desa di pinggiran Sungai Kahayan, di wilayah Kecamatan Kahayan Hilir, untuk melihat bangunan rumah bambu atau rumah yang terbuat dari bambu.
Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kajuk Bata, arus, arus, arus. Pemirsa, perkenalkan nama saya Hendra Effendi. Pada saat ini saya sedang berada di Kabupaten Pulang Pisau, salah satu kabupaten dari 14 kabupaten satu kota yang ada di Kalimantan Tengah. Terkhusus saat ini kita sedang berada di Kecamatan Kahayan Hilir di Kabupaten Pulang Pisau. Dan sekarang ingin melihat salah satu tempat yang unik yang ada di Kabupaten Pulang Pisau, yaitu rumah bambu yang dibuat semuanya menggunakan bambu yang berbentuk rumah panggung atau rumah betang, di mana rumah bambu ini digunakan untuk masyarakat di sini untuk melakukan pertemuan dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan ini pemirsa, uniknya rumah bambu ini bahan-bahannya dibawa dari Jawa, kemudian dirangkai, dirakit, dan dibangun di sini di Kabupaten Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir. Ini salah satu tempat yang bisa menjadi tujuan wisata di Kabupaten Pulang Pisau. Dan sekarang kita akan melihat ke dalam suasana rumah bambu dan seperti apa ya bangunannya. Mari. Rumah bambu ini merupakan pusat komunikasi iklim di Desa Buntoy yang dibangun oleh dana PBB sebagai pusat tempat upaya pengenalan kepada masyarakat dalam menghadapi isu perubahan iklim atau pemanasan global, yang juga secara langsung diterapkan pada bangunan rumah bambu itu sendiri dengan konsep hemat energi serta pengaplikasian pada teknologi bangunan. Pusat Informasi Lestari adalah sebutan untuk proyek pembangunan satu aula dan asrama menggunakan material bambu. Desain bangunan ini dengan mengadaptasi rumah betang, bedanya bahan yang digunakan adalah rumah bambu. Nah, pemirsa, bambu memiliki sejarah panjang dan mapan sebagai bahan bangunan di seluruh dunia, baik di daerah tropis maupun subtropis. Menurut Sarma, tahun 1987, di dunia tercatat lebih dari 75 negara dan 1.250 spesies bambu. Bambu juga tumbuh melimpah di seluruh kepulauan Indonesia dan telah menjadi satu bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Bambu banyak digunakan untuk berbagai bentuk konstruksi bangunan, khususnya untuk perumahan di daerah pedesaan. Pertumbuhan bambu dengan cepat membuat bambu sebagai sumber daya yang dapat berkelanjutan. Uniknya rumah bambu ini, pembangunannya dikemas dengan cara pelatihan, sehingga masyarakat tidak hanya mendapat fasilitas pusat informasi lestari, melainkan jauh lebih penting dari itu. Mereka mendapatkan keterampilan tentang pembambuan, mulai dari membudidayakan, mengawetkan, hingga memanfaatkannya untuk mebel atau konstruksi. Nah pemirsa, sekarang kita sedang berada di rumah bambu yang dibuat ini bahannya dari bambu semua ya. Jadi gedung atau tempat rumah bambu ini digunakan untuk pertemuan, baik itu kegiatan para remaja, masyarakat yang ingin melakukan rumah ini. Nah, rumah ini dibuat untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang positif di daerah Kecamatan Kahayan Hilir ini. Jadi uniknya ini pemirsa, bambu ini dibawa dari Jawa, dirakit di sini. Dan ini salah satu menjadi tujuan wisata yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Dan setelah dari sini nanti kita akan melihat salah satu tempat situs budaya, yaitu rumah betang yang ada di Desa Buntoy.
pemirsa, kita sekarang berada di rumah betang. Letak rumah betang ini tidak jauh dari rumah bambu tadi. Ya, ini letaknya atau lokasinya di Desa Buntoy, Kecamatan Kahayan Hilir, dan sekarang kita akan berkesempatan untuk melihat suasana betang ini. Ya. Dan di sana ada ibu-ibu yang tinggal mengelola tempat betang atau rumah panggung di Desa Buntoy ini. Mari kita lihat ke dalam. Oh iya. Nah, ini unik pemirsa. Tangganya dibuat dari papan ulin, disusun jadi 3 buah. Ini menjadi tangga untuk akses pertama kalau kita mau masuk ke dalam rumah betang. Itu mulai Iya, mama juga begini. mau menjaga. Aduh, Permisi. ini aku dapet leturan anak kok. Iya. Udah, itu kan tahu sih. Jadi aku dengar Permisi. ya baik. Mungkin dia sampai 1 kilo jauh apa? Berapa? Ya aku terus ada NW ke rumah tuh kuat. Ya. Oke. Anu, itu itu paling bekas panen. Itu pulang pisau. Kira-kira pire nyeluk pire itu anu, berdiri itu. Oh, hotel. Itu JTG foto teh weh. Ewer. Eh, tahu lek sanduran. Iya itu lagi anu itu. Pendeng itu ya. Ya ini profil betang yang ada di Desa Buntoy, dan ini didirikan pada tahun ya, ini. Didirikan tahun 67 sampai 70 dan selesai dibangun pada tahun 1870. Nah, hingga sekarang betang ini tetap berdiri kokoh di Desa Buntoy, di mana masyarakat setempat tetap memelihara dan menjaga warisan yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Nah, ini adalah profil dari bangunan yang ada yang kita kunjungi ini. Ya, ini benda-benda pusaka ya, masih bersifat tradisional. Oh, mak, biar dia ngupas anu kena mang pancok Kau para tradisional untuk mengumpulkan masyarakat untuk berkumpul di sini membicarakan tentang adat setempat, apa yang dimusyawarahkan oleh masyarakat dan suku setempat di Desa Buntoy sekitarnya. Kalau bes kalau pagi kita yang pulang aja kan. Jangan nih lo bilang mikir pulang kalau Ya, lari mikir kalau di persakaran tuh kita kan pulang ke tiduran di kamar. Kita tuh kok. Nah, pemirsa, sekarang kita sedang berada di dalam rumah adat, rumah betang yang berada di Desa Buntoy, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau.
Dan di sini kita melihat-lihat suasana betang tertua di Kalimantan Tengah atau di Pulang Pisau. Jadi betang ini didirikan itu tahun 1867 sampai 1870 waktu itu oleh Singajala, Kades yang ada di Desa Buntuy ini. Nah, ini bahan bangunannya ini didatangkan dari daerah Taringen Manuhing, ya, dari Manen Paduran Kahayan. Ya, ini dikerjakan dulu, ceritanya dikerjakan oleh para budak, ya, atau tukang bangunan dari Banjar, ya, dengan upah itu 1.000 ringgit itu di tahun 1870. Dan seperti inilah suasana betang ini. Konon katanya waktu pengerjaannya itu dilakukan upacara adat balian berlaku untung, dan ini masih aktif, sering dipakai untuk pertemuan-pertemuan baik di dalam daerah maupun dari luar daerah. Biji rehab loh tuh, Mbak. Yuk. Tetap Kayu biasa ini. dia kilauan awi ulu bekas suran jani. Keturunan ji memang berabetang itulah. Demikian pemirsa, kita sudah melihat suasana betang yang berada di Desa Buntuy ini, dan kita akan kembali ke ibu kota kabupaten atau kota Pulang Pisau untuk melihat atau mengeksplor lagi kota Pulang Pisau. Nah pemirsa, rumah betang ini sudah dikenal secara nasional dan internasional. Sampai saat ini, ada 3 kedutaan besar yang pernah berkunjung ke rumah betang, yakni Duta Besar Jerman dan rombongannya pada tanggal 16 November tahun 1973. Kemudian ada juga Duta Besar Swiss dan rombongannya pada tahun 1974, dan Duta Besar Australia beserta rombongannya pada tanggal 25 Juli tahun 1977. Tentunya tujuan dari kunjungan mereka yaitu untuk mengetahui sejarah dari rumah betang ini. Selain rumah betang yang ada di Desa Buntuy, ada sekitar 7 rumah betang yang terdapat di Kalimantan Tengah, termasuk di Tumbang Malahoy dan Desa Tumbang Anoy yang berlokasi di Kabupaten Gunung Mas. Rumah betang yang ada di Desa Buntuy ini termasuk rumah dengan ukuran yang paling besar. Namun pada tahun 1992, 2009, dan 2021 dilakukan beberapa renovasi sehingga rumah betang tidak seluas sebelumnya. Padahal dahulu banyak patung-patung semacam arca yang diletakkan di depan rumah betang ini. Patung-patung tersebut terbuat dari kayu ulin dan dibentuk seperti orang yang sedang memegang senjata, tentu dengan berbagai macam bentuk lainnya. Nah pemirsa, setelah mengunjungi rumah bambu dan rumah betang, akhirnya saya kembali ke kota Pulang Pisau. Namun kali ini, saya kembali melewati jalur Darmaga Kalawa.
sih, Bang?